Ya, selanjutnya kita masuk ke hormon atau ke kelenjar yang kedua, ya, yakni kelenjar pituitari. Kelenjar ini dia punya nama lain, teman-teman, ya. Dia juga disebut dengan istilah kelenjar hipofisis. Nah, ini nama lainnya saja ya. Pituitari itu sinonim persis ya dengan hipofisis. Maka pituitari atau hipofisis ini disebut juga atau dia punya gelar ya, disebut dengan istilah master of glands. Jadi raja dari kelenjar-kelenjar. Jadi dia merajai dan dengan cara mengatur kerja dari kelenjar-kelenjar endokrin yang lain. Kayak gimana itu? Coba kita lihat nih, ya. Nah, maka pituitari sendiri secara anatomi itu terbagi menjadi dua bagian. Ada lobus anterior depan, ada lobus posterior belakang. Nah, maka pituitari anterior, pituitari posterior. Nah, pituitari anterior ya, ini melepaskan sejumlah hormon yang ternyata hormon-hormonnya itu dikontrol oleh hormonnya hipotalamus, teman-teman. Jadi, lihat nih gambar yang sebelah kiri. Ini ada hipotalamus ya. Ini terletak di bagian otak di bawah otak besar ya. Ada namanya hipotalamus di sana. Maka hipotalamus nanti ini melepaskan hormon ada beberapa hormon yang nanti kenapa? Dia akan mengatur kerja dari pituitari anterior yang ada di bawahnya. Gitu. Jadi ada pituitari anterior depan nih. Ini pituitari posterior belakang ya. Maka di antaranya, teman-teman ya, hipotalamus ini melepaskan hormon yang disebut dengan istilah GnRH. Nah, GnRH, gonadotropin releasing hormone namanya ya. Maka sesuai namanya, dia berperan untuk memicu pelepasan hormon gonadotropin. Itu hormon gonadotropin yaitu mencakup dua hormon, teman-teman. Ya. Dua itu apa? Yaitu ada hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Nah, FSH dan LH itu disebut gonadotropin karena mereka berdua bekerja dengan cara mempengaruhi gonad. Ya, merangsang gonad untuk bekerja, ya. Ngapain? Gonad itu testis dan ovarium dan akan ada pembahasannya nanti. Itu kerjanya dua, teman-teman, gonad itu. Pertama, gonad itu bekerja dengan cara menghasilkan gamet, ya. Maka kalau ada perempuan menghasilkan ovum pada laki-laki, gonadnya, testisnya menghasilkan sperma. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan hormon seks. Ya. Fungsinya memicu gonad menghasilkan hormon seks. Pada perempuan, ovariumnya akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Sementara pada laki-laki, testisnya akan menghasilkan hormon testosteron. Nah, itulah dia. Ya, maka hipotalamus disebut GnRH, gonadotropin releasing hormone, karena memicu pituitari anterior melepaskan gonadotropin, yang mana gonadotropin itu mencakup FSH dan LH yang bekerja merangsang gonad ya, menghasilkan dua zat yaitu gamet dan hormon seks. Kemudian yang kedua ya, hipotalamus ya juga menghasilkan hormon namanya hormon TRH. Gitu. Jadi ada hormon namanya apa? TRH. Nah, hormon TRH ini ternyata organ targetnya adalah pituitari anterior, teman-teman. Ya. Sesuai namanya, TRH itu thyroid releasing hormone, ya, hormon yang berperan untuk pelepasan hormon yang berkaitan dengan tiroid, yang mana TRH akan memicu TSH gitu, ya.
melepaskan hormon namanya apa? Namanya TSH, thyroid stimulating hormone, gitu. Sesuai namanya, thyroid stimulating hormone adalah hormon yang memicu kelenjar tiroid melepaskan hormonnya, yaitu apa? Kalau detail namanya hormon tiroksin, teman-teman. Tiroksin, ya. Kemudian yang ketiga, hipotalamus ya melepaskan hormon tropin berikutnya. Jadi tadi TRH, GnRH ini semua hormon tropin. Ya. Melepaskan hormon disebut dengan istilah apa? CRH. Corticotropin atau corticotropic releasing hormone. Maka organ targetnya juga sama nih. Siapa? Pituitary anterior ya. Kemudian nanti efeknya pituitary anterior melepaskan hormonnya. Hormon yang keempat di sini artinya, teman-teman. Yakni hormon namanya ACTH. Adreno atau adrenocorticotropic hormone. ACTH, adrenocorticotropic hormone. Hormon yang memicu bagian korteks dari adrenal, adrenocortex, kortiko, tropin ya, hormon. Maka efeknya apa? ACTH memicu korteks adrenal melepaskan hormon apa? Kortikosteroid. Ya, melepaskan hormon apa? Sesuai namanya tadi CRH itu kortikosteroid. Ya. Releasing hormon. Hormon ya, berkaitan dengan hormon kortikosteroid gitu. Nah, hormon kortikosteroid itu ada dua. Jadi korteks bagian adrenal ini melepaskan dua hormon. Ada namanya hormon mineral kortikoid disebut dengan istilah aldosteron. Dan ada hormon glukokortikoid disebut dengan istilah apa? Disebut dengan istilah kortisol. Dan detail dari fungsinya akan kita bahas di babnya sendiri, di bagiannya sendiri. Jadi intinya di sini, teman-teman, di pembahasan pituitary anterior kita bisa lihat bahwasanya apa? Pituitary anterior ini mengatur 3 organ kalau di sini. Dia mengatur kapan tiroid melepaskan hormon tiroksin, dia mengatur kapan gonad melepaskan gamet dan hormon seksnya, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Sementara yang ketiga, pituitary anterior memicu korteks adrenal, mengatur korteks adrenal kapan menghasilkan hormon aldosteron dan kortisol gitu. Jadi dia, maka disebutlah dia sebagai master of gland ya. Pada saat dia ditemukan mampu mengatur kelenjar yang lain, maka disebutlah dia master of gland. Dan pada saat itu sepertinya hipotalamus belum diketahui ya, bahwasanya dia melepaskan hormon yang ternyata mengatur kerja dari pituitary anterior gitu. Ternyata pituitary anterior ini cuma apa namanya bawahan juga, teman-teman. Jadi dia bukan master of gland yang sebenarnya. Nah, hipotalamus lah itu yang sebenarnya jadi puncak dari pengaturannya. Dialah master of gland yang sebenarnya. Cuman kalau sepertinya keluar di soal berikut ini organ yang berperan sebagai master of glands, karena pituitary udah dari awal itu dilekatkan dengan istilah itu ya, dan sepertinya nggak dicabut begitu, sehingga teman-teman jawab pituitary ya. Kalau keluar tetap jawab pituitary atau apa? Hipofisis. Nah, inilah apa namanya regulasi yang dilakukan oleh kelompok kelenjar pituitary dengan melepaskan berapa hormon, teman-teman? Ada 4 ya. Ada hormon TSH, kemudian FSH, kemudian ada LH, kemudian yang keempat apa? Hormon ACTH ya. Nah, 4 hormon ini berperan dalam pengaturan kerja dari organ yang lain. Nah, pituitary anterior itu juga melepaskan 2 hormon yang lain, teman-teman. Ya, ada tambahan 2 hormon. Hormon apa itu? Yaitu ada hormon GH ya dan hormon prolaktin namanya. Ya. Hormon GH disebut juga dengan istilah hormon growth, hormon pertumbuhan atau growth hormone. Ya. Yang keenam ada hormon apa? Prolaktin gitu.
Maka apa fungsi dari growth hormone, hormon pertumbuhan? Jadi ini hormon yang memicu pertumbuhan, memicu tambah tingginya tubuh seseorang. Maka organ target utamanya ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah sel tubuh secara umum, ya. Maka peran dia apa? Atau yang pertama adalah tulang, ya, memicu pemanjangan tulang, sehingga teman-teman bisa tambah tinggi. Nah, ini yang pertama, teman. Maka ketika orang tambah tinggi, itu tulangnya tambah panjang gitu, bagaimana dengan yang lainnya? Oh, ternyata jumlah sel tubuhnya juga harus diperbanyak gitu, ya. Maka growth hormone ini diantaranya juga berperan untuk memicu perbanyakan sel. Jadi jangan selnya tambah melar gitu, tapi ditambah jumlahnya. Yaitu memicu pembelahan sel atau proliferasi, ya. Kelimanya proliferasi sel. Gitu. Maka disebutlah juga hormon growth hormone dengan istilah apa? STH. Ya, apa itu? Singkatan dari somatotropin hormone. Somatotropin hormone. Jadi hormon yang organ targetnya adalah somato. Somato itu sel tubuh gitu. Ya, dia memicu proliferasi dari apa? Sel tubuh. Nah, gitu teman-teman ya. Maka growth hormone ini penting untuk pertumbuhan dan ada efeknya kalau dia kekurangan atau kelebihan. Kalau kekurangan menyebabkan nanti dwarfisme, kalau kelebihan menyebabkan apa? Gigantisme. Kemudian yang terakhir, yang keenam, di sini kita bahas pituitari antara melepaskan hormon prolaktin, dan ini secara umum kerja pada perempuan karena dia berperan untuk apa? Memicu sintesis ASI. Fungsi dia memicu sintesis ASI. Ya, maka teman-teman harus pahami bahwasannya dalam pembahasan hormon itu ada 4 istilah yang teman-teman pegang. Yaitu apa? Apa nama kelenjernya? Maka kalau pembahasan prolaktin ya nama kelenjernya pituitari anterior. Kedua, apa nama hormonnya? Maka hormonnya namanya prolaktin. Yang ketiga, apa organ targetnya? Gitu. Maka karena fungsinya atau efeknya adalah memicu sintetisasi, maka organ targetnya kelenjer mamae, kelenjer payudara perempuan begitu. Dan efeknya adalah memicu sintesis ASI oleh kelenjer mama. Itu ya, ada 4. Apa nama kelenjernya, apa hormonnya. Yang ketiga, apa organ targetnya. Yang keempat, apa efek terhadap organ target. Kemudian setelah kita bahas pituitari anterior, kita masuk ke bagian yang kedua, itu pituitari belakang atau posterior. Nah, ternyata bagian posterior ini tidak menghasilkan hormon satupun, teman-teman. Dia hanya berperan menyimpan hormon yang dihasilkan hipotalamus dan kemudian melepaskannya atau mensekresikannya ketika tubuh kita membutuhkan. Ya, dan ada 2 hormon yang dihasilkan hipotalamus di sini, yaitu hormon ADH dan hormon apa? Oksitosin. Ya. Nah, setelah dihasilkan hormon ini, nanti dia dialirkan menuju ke pituitari posterior, disimpan sementara di bagian ini. Apa fungsi 2 hormon ini? Ya. Pertama ADH, sesuai namanya, ADH singkatan dari antidiuretik hormon. Ya, dari sisi nama artinya hormon yang anti terhadap zat diuretik. Apa itu zat diuretik? Zat yang mempengaruhi kadar urin seseorang, ya. Intinya hormon ADH ini berperan dalam memicu, kalimat detailnya itu memicu reabsorpsi, penyerapan kembali. Apa yang diserap kembali? Air. Jadi dia mengatur jumlah air yang ada di dalam urin. Dia akan memicu reabsorpsi air. Detail nanti dibahas di konsep ginjal di bagian namanya tubulus collectivus, tubulus pengumpul dari nefron ginjal. Maka kalau ditanya apa organ targetnya, maka jawabannya ginjal, dan lebih detail tubulus collectivus. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, ada hormon oksitosin.
Ya, hormon oksitosin ini memiliki 2 organ target, ya. Yang pertama adalah ya selaras dengan prolaktin. Kalau prolaktin memicu sintesis ASI, maka setelah ASI disintesis, dibuat, ASI itu harus dikeluarin, gitu. Maka oksitosin inilah yang merangsang atau memicu pengeluaran atau sekresi dari ASI ketika bayi lagi nyusu, gitu ya. Memicu sekresi ASI. Jadi ringkasnya kalau ada bayi lagi netes di puting susu ibunya, maka nanti ini terangsang ibunya dari puting susunya itu ada neuron sensorik begitu ya. Ada reseptor di sana, di mana di puting dari ibunya tadi, kemudian memberikan rangsangan ke neuron sensorik yang diteruskan ke otak bagian pituitari anterior ini, ya menghasilkan hormon oksitosinnya, gitu ya. Sehingga nanti akhirnya hormon oksitosin dilepaskan oleh pituitari posterior dan kemudian memicu kelenjar mamae ASI untuk mengeluarkan ASI-nya. Yang kedua, selain sekresi ASI, oksitosin juga memicu kontraksi rahim pada saat ada seorang ibu mau melahirkan, ada perempuan melahirkan. Memicu kontraksi dinding rahim dan ini bekerja dengan beberapa hormon yang lain. Dia nggak sendiri gitu. Secara umum oksitosin ini bekerjanya pada perempuan ya. Maka itulah 2 kelenjar penting yang ada di bawah hipotalamus, yakni pituitari anterior dan pituitari posterior.